Cina itu hebat. Cina itu negara hebat. Dan hebat memang. Kenapa? Karena Cina itu diberi pangkat oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kepintarannya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dengan sabda ini banyak dan tidak sedikit orang Cina yang masuk Islam. Cina sekarang adalah orang yang nomor 3 membela Palestina. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada hubungannya dengan agama? Tidak ada. Karena doa di Nabi. Tidak ada negara yang didoakan, ya, sebagaimana Cina dan Yaman. Makanya Yaman membela siapa? Palestina. Allahumma barik lana fi Yaman. Ya Allah, berkahilah untuk kami dan negara Yaman. Yaman bagi orang yang tidak cinta, ya, itu dijadikan olok-olokan. Padahal dunia Islam itu menjadi berkembang dan menjadi makmur keislaman dan keimanannya berkatnya apa? Berkatnya Yaman. Nah ini kalau sudah diberkahi sama Nabi, ya, karena pujian Nabi kepada orang Cina dan Cina itu betul-betul hebat. Buktinya apa? Ketika gini ya, masalah sains dan teknologi, mungkin Habib bisa menjelaskan sedikit. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai manusia, segenap manusia dan jin, jika kamu ingin melintasi langit dan bumi, silakan lintasi, tapi kamu tidak bisa melintasi kecuali dengan power, dengan ilmu. Kalau Habib melihat dan menyaksikan kepintaran daripada orang-orang yang berkembang keilmuannya, sains dan teknologinya di dunia yang sekarang ini adalah Cina. Amerika gulung tikar gara-gara Cina. Superpower dulu, apa namanya, Amerika dan Soviet. Ya, Soviet dihancurkan oleh Amerika sehingga menjadi seperti itu. Jadi casnya sekarang. Ya, Cina, ya, komando sekarang. Bahwa bukan Amerika yang power, tapi yang punya power itu adalah Cina. Sayangnya penelitian Habib dari hati nurani, Cina itu dalam hal ini kesalahannya dia menandingi ciptaan Allah, membuat matahari. Itu salahnya. Kalau tidak seperti itu, Cina itu tidak bangkrut. Tetapi karena kepintaran Cina tetap tidak bangkrut walaupun matahari buatan itu hancur dan dihancurkan oleh Allah karena ciptaan Allah tidak boleh ditandingi. Dihancurkan sama Allah. Dan berapa triliun dolar yang dihabiskan untuk membuat matahari buatan. Paham? Nah, itulah kesalahannya. Tetapi ketika bangkrut, mati kutu, tidak ada uang, tidak ada apa, tidak ada kehidupan, membuat apa? Membuat COVID-19. Sehingga dibekukan semua dunia supaya bangkrut semuanya dan tidak berkembang. Sementara apa? Sementara aset-aset yang ada di Cina dari seluruh dunia, aset-aset yang ditanam di Cina itu sama mereka dijual. Kenapa? Karena ada COVID-19 dan tidak mau kembali ke Cina lagi. Dibelilah oleh Cina aset-aset mereka dengan harga yang murah. Artinya apa? Cina kembang kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hanya nuraninya Habib yang bicara. Ya, pengetahuan nurani saja. Bukan dari sains dan teknologi. Paham? Nah, itulah bangkit kembali. Dan sekarang apa yang tidak diekspor ke Indonesia atau ke dunia? Handphone di dunia ini tidak ada yang dari Amerika, tidak ada, semua dari Cina.
Handphone itu adalah teknologi yang tercanggih, melebihi daripada pesawat tempur dan sebagainya. Karena dengan handphone itu dunia akan hancur ataupun dunia akan makmur. Bisa dengan handphone. Artinya apa? Dunia ada di genggaman kami semuanya. Sehingga apa? Kamu bisa mengakses dan lain sebagainya. Di Indonesia, hiker-hiker Indonesia, khususnya yang ada di Trisakti atau UI dan sebagainya, pemuda-pemuda dari mahasiswa itu dapat merusak program Yahudi yang ingin menghancurkan dunia Islam. Luar biasa. Dengan apa? Handphone. Sementara Pentagon itu yang isinya semuanya adalah sains dan teknologi di sekitar mereka, tetapi dimanfaatkan oleh hacker-hacker yang ada di dunia untuk menghancurkan program-program mereka, karena mereka ingin menghancurkan Islam dan ingin menguasai dunia. Paham? Itulah ya. Kalau sudah Allah memberikan, Rasulullah sudah stempel Cina itu adalah orang yang hebat, sampai kamu harus belajar ke Cina walaupun jauh dari Mekah ke Madinah, itu Mekah Madinah jauh kepada apa? Kepada Cina itu jauh sekali. Tetapi penghormatan karena sebab Rasulullah pernah diberi oleh orang yang datang dari Cina kain wol, dan di waktu itu udah ada kain wol, kain seperti katu itu, kain kasar yang dipakai Nabi. Tidak tahunya ada sahabat Nabi memberikan kain wol itu kepada Nabi, sampai Nabi menciumnya. Dari mana ini? Ternyata ada tulisannya made in China. Nah, di sana Nabi Muhammad bersabda, utlubul ilma walau bisin. Jangan diacak-acak lagi apakah benar ini hadis musalsal sampai kepada Nabi. Dan kalau hadis itu sudah benar jelas. Yang dibahas itu ya tentang masalah apa? Masalah matannya saja. Benih matannya, masalah apa? Riwayatnya, perawinya. Tetapi kalau hadisnya tetap hadis. Kalau palsu dikatakan maudhu'nya, palsunya, atau wahinnya, atau dhaifnya, atau sahihnya, itu dalam mustalahul hadis dijelaskan sejelas-jelasnya, sehingga apa yang disampaikan Nabi semuanya adalah hadis. Kecuali bila mana tidak, itu disebutkan. Kalau ini bukan hadis, ya ini apa namanya, maudhu, hadis maudhu, hadis yang bukan dari Nabi, palsu, bukan dari Nabi. Paham? Ada hadis juga, tetapi kalau ada orang yang menimbrung ucapannya dengan hadis Nabi, karena dianggapnya bahwa hadis itu tidak sempurna, apabila disampaikan, dicampurlah dengan kalam-kalam ulama, itu sudah bukan hadis lagi, sudah. Ya, bukan hadis lagi, bukan hadis yang artinya sesuai dengan sabda-sabda Nabi. Kenapa? Karena ada campur tangan dari manusia. Paham? Nah ini hadisnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajung jempol orang Cina itu, sampai Cina banyak masuk Islam. Artinya orang Cina itu sedikit saja sentilannya. Kalau sekarang dia berani angkat senjata, merekomendasikan seluruh bangsa rakyat Cina untuk membela Palestina, itu sudah ada kebaikan-kebaikan yang timbul dari hati mereka. Tinggal kita minta kepada Allah, mudah-mudahan orang Cina itu semuanya diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Cina diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kejayaan bagi kita semuanya. Kenapa? Di Indonesia yang paling kaya orang Cina. 9 naga Cina yang mengatur negara ini. Di Indonesia Cina yang berusaha, penguasa yang besar Cina yang menguasai rakyat Indonesia Cina. Padahal Cina nya cuma 9 orang. Dan kita berapa juta? 360 juta dikuasai oleh Cina 9 orang. Berarti apa? Cina hebat tidak? Hebat. Kenapa kita yang tidak hebat? Oleh karena itu pengakuan Nabi itu benar.
Hanya saja, ya, mudah-mudahan orang-orang Cina yang ada di Indonesia ataupun negara Cina itu masuk Islam. Kalau orang Cina masuk Islam, itu baiknya ya kepada kita semuanya. Sebagaimana apa? Sebagaimana Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu mengambil Sayyidina Abu Bakar menjadi Islam? Kenapa menjadikan Sayyidina Umar ya menjadi Islam? Mengapa Sayyidina Utsman menjadi Islam dan Sayyidina Ali? Itu semuanya diambil oleh Nabi Muhammad sebagai mantunya, sebagai mertuanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar mertuanya Nabi, Sayyidina Umar mertuanya Nabi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mantunya Nabi. Kenapa diambil? Supaya Islam tambah jaya, tambah kuat, karena mereka orang kaya, mereka orang yang berilmu, mereka itu orang yang kuat, masih muda Imam Ali dan Sayyidina Utsman. Itu